Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bertemu melalui KBM online. Yakni pertemuan yang kedua, bab yang kedua, yaitu tentang mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini Allah berikan kemudahan dan kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita awali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian, mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga orang tua kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap menjaga prokes. Kemudian jangan lupa ibadah, terutama sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, untuk membentengi diri kita dari berbagai macam pandemik, yaitu dari COVID-19. Mudah-mudahan Allah segera dengan doa permohonan kita semua, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah corona ini yang masih mewabah di Depok dan sekitarnya. Anak sekalian yang berbahagia, walaupun melalui online atau daring, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar atau menuntut ilmu. Karena hanya ilmu lah, dengan belajarlah kita bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa merubah yang dari tidak baik menjadi baik, yang tidak berprestasi menjadi berprestasi. Dengan belajar, insya Allah kualitas ilmu kita terus bertambah. Baik, sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan bahas tentang mengimani Allah melalui Al-Asmaul Husna. Sebelum kita masuk mempelajari tentang makna Asmaul Husna ini, tentu kita mengulang apa itu makna iman sesungguhnya. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan secara syariat Islam atau istilah imannya adalah tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa aqwal bil arkan. Jadi dibenarkan dalam hati, diucapkan oleh lisan, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Nah, beriman kepada Allah artinya percaya yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah lah yang serba maha, Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya ini. Itu kita yakin. Nah, di kesempatan yang sekali ini, ya, kita akan mempelajari 7 Asmaul Husna, yaitu nama Allah yang baik. Jadi sebelum kita masuk satu demi satu, kita perlu membahas tentang makna apa itu Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna itu dua kata bahasa Arab yang dijadikan satu. Karena asma artinya jamak dari kata ismun, artinya nama-nama. Al-Husna adalah yang baik. Jadi Al-Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang terbaik, yang hanya Allah yang memilikinya. Selanjutnya kita akan mengkaji hanya 7 Asmaul Husna ini. Nggak mungkin kita membahas semuanya 99 Asmaul Husna karena keterbatasan waktu. Yang pertama ini adalah Al-Karim. Al-Karim artinya Allah yang maha mulia. Juga berarti
Allah yang maha pemurah atau dermawan. Ya. Al-Karim ini menunjukkan kasih sayang Allah ya, kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada manusia. Semua yang Allah ciptakan, Allah berikan dia kemuliaan, Allah berikan rezeki, Allah berikan kebutuhannya, Allah penuhi kebutuhannya. Al-Karim juga bermakna dermawan, artinya orang yang selalu berbagi. Ke orang-orang yang memiliki sifat Al-Karim, tentu dia mampu meneladani sifat Allah pada dirinya. Sikap dermawan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antaranya adalah menolong teman yang sedang kesusahan tanpa mengharap pamrih, membantu orang yang susah, membantu orang yang butuh, kita tidak perlu pamrih, itu namanya sifat dermawan. Yang kedua, menyisihkan sebagian uang ya, atau rezeki untuk membantu orang yang lebih membutuhkan, itu pun harus tanpa pamrih, artinya kita berbagi, berderma untuk orang lain yang membutuhkan. Kemudian juga bisa berbagi makanan dengan tetangga, membantu teman, menolong teman yang kesusahan, itu adalah salah satu sifat Al-Karim. Kalau ini kita lakukan, itu artinya ada sifat mulia, sifat Allah yang tertanam pada diri kalian. Yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rasa aman, bahwa kita harus yakin bahwa Allah lah yang menjadi salah satunya zat yang memberikan keamanan. Maka kalau kita berpegang teguh pada Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Di masa pandemi ini, kalau kita istiqomah beribadah, kita bermohon pada Allah, maka Allah akan menjaga kita, mengamankan kita dari berbagai macam bala atau musibah. Syaratnya dengan yakin, ya, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan keamanan bukan hanya kepada manusia, semua makhluk-makhluknya Allah berikan tanpa kecuali. Ya. Kemudian Al-Mu'min juga artinya memohon agar terhindar dari fitnah, ya. Kemudian segala macam bahaya, bencana, dan siksa. Ini adalah bisa kita amalkan setelah sholat lima waktu, baca misalnya Al-Mu'min, ya, Mu'min sebanyak 100 kali. Insya Allah Allah akan lindungi kita dari berbagai macam ujian, cobaan, dan bencana. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Wakil. Apa makna Al-Wakil? Al-Wakil maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mewakili atau memelihara. Bahwa Allah lah yang telah menjaga kita, mengawasi kita, mewakili kita sesuai dengan kehendaknya. Dengan yakin bahwa Allah maha pemelihara dan maha mewakili, maka akan timbul sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Wakil juga dimaknai dengan pelindung. Allah yang maha pelindung, Allah yang melindungi seluruh makhluknya tanpa kecuali. Kalau makhluknya itu mau ibadah atau tunduk kepadanya, insya Allah Allah akan lindungi. Selain Allah yang maha pelindung, ya, untuk
mengamalkan, mencontoh, meneladani sifat Allah Al-Wakil ini, maka kita manusia sebagai makhluknya juga harus memberikan keteladanan. Misalnya kita melestarikan dan menjaga keberadaan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita di taman-taman ya, di rumah, di sekolah, ya nggak boleh merusak taman atau mempunahkan. Justru kita harus menyiramnya setiap pagi dan sore. Insya Allah dengan menyiram bunga-bunga yang ada di depan rumah kita atau di sekolah, maka bunga tumbuh-tumbuhan yang kita siram itu mendoakan orang yang menyiraminya. Ya. Maka perbanyaklah, biasakan di rumah atau di sekolah kalau sore dan pagi ya, menyiram bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Insya Allah semakin banyak kita menyiram bunga-bunga atau tumbuhan, semakin banyak doa yang kita peroleh dari bunga tumbuhan yang kita siram itu. Kemudian selain itu juga ya, bentuk dari pengamalan Al-Wakil adalah sikap saling melindungi antara sama manusia. Jadi lindungilah teman, saudara dari berbagai macam bahaya atau musibah. Karena ini karena sedang wabahnya corona, kita bantu. Kalau teman saudara tidak punya kebutuhan untuk prokes misalnya, nggak punya masker misalnya, maka kita harus kita bantu, kita kasih dia masker dan sebagainya untuk menjaga prokesnya. Yang keempat adalah yang kita bahas al-matin. Al-matin artinya adalah Allah yang maha kukuh. Ya, Allah yang maha kukuh. Ya, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi dan tidak ada yang mampu mencegah dan atau menolaknya. Tidak satu makhluk pun yang mampu mengubah atau mengaruhi kekuasaan Allah SWT. Tidak ada pula yang mampu menggantikan kekuasaan Allah. Kalau manusia sekarang ini berkuasa, itu hanya satu negara, hanya satu kabupaten, hanya satu daerah, tapi kekuasaan Allah seluruhnya Allah yang berkuasa. Dan kekuasaan seorang pun itu Allah yang memberikan. Maka jangan lupa, karena kekuasaan Allah yang memberikan, bersyukurlah dan berlakulah bijaksana ketika menjadi pemimpin. Sekalian, yang kelima yang kita bahas adalah al-jami, artinya yang maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan manusia, makhluknya dari sejak Nabi Adam sampai umat Muhammad. Di mana? Di padang mahsyar nanti. Semua akan Allah kumpulkan dalam rangka untuk diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk pengamalan dari keteladanan terhadap al-asmaul husna al-jami ini adalah misalnya dengan mendamaikan orang-orang yang berselisih, melakukan musyawarah untuk kepentingan bersama, selalu mendirikan sholat berjamaah ya, terutama 5 waktu, jangan lupa berjamaah, karena itulah salah satu pengamalan bentuk asmaul husna al-jami yang maha mengumpulkan. Kemudian contoh kalian sebagai siswa misalnya ya, kalian harus bisa ikut serta dalam kegiatan atau organisasi di sekolah, misalnya OSIS, kemudian sekolah yang lain. Kalian itu harus bisa mengikuti supaya kalian bisa mengamalkan. Kan waktunya ya. Baik, sekalian, tadi ada telepon ya, terganggu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya adalah yang keenam, al-adil ya, asmaul al-adlu atau yang maha adil ya. Allah lah sesungguhnya yang maha adil. Keadilan Allah tidak ada bisa dipengaruhi oleh makhluknya, dan keadilan Allah tidak pernah salah karena Allah yang maha mengetahui ya. Kalau dunia ini
keadilan bisa dijual belikan, tapi nanti keadilan Allah di akhirat tidak ada orang yang bisa menjual belikan. Dan keadilan yang sejati adalah keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang para hakim, para pengacara dengan silat lidahnya, dengan kehebatan ilmunya yang dia miliki, dia bisa memperbalikkan fakta, bisa membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Tapi dia ada, ingat, ada hakim yang paling adil nanti kelak di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh merugilah orang-orang yang bisa membalikkan fakta, ya. Orang-orang yang memang tidak punya uang padahal dia benar, tapi di pengadilan bisa terkalahkan oleh orang yang banyak uang karena kekuasaannya. Di dunia dia boleh rugi, dia bisa bersedih, tapi insya Allah di akhir nanti Allah akan balas dia dengan kesenangan. Dan yang sekarang dunia menikmati kebahagiaan, berhasil memenangkan perkara tapi dengan kebohongan, maka nanti di akhirat dia akan menerima balasannya dengan kesengsaraan yang abadi. Alhamdulillah. Namun sekalian, yang terakhir ya, itu al-akhir ya. Artinya Allah adalah yang maha akhir dan tidak ada sesuatu setelah Allah SWT. Maha akhir sekaligus maha kekal, artinya Allah SWT zat yang abadi dan tidak ada masa berakhirnya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang jelas dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nanti pada akhir-akhir ya, semua makhluk Allah akan binasa karena sifatnya yang fana. Alam semesta ini pun dengan isinya akan binasa, hancur ya. Sedangkan Allah SWT tetap ada dan kekal. Maka Allah tidak berakhir dan tidak ada yang bisa mengakhiri Allah. Hanya Allah yang mengakhiri dan mengawalinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya yang bisa mengamalkan atau merealisasikan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa meneladani, mencontoh keagungan sifat-sifat Allah yang sangat baik ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah sekalian pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna ini. Jangan lupa absen, kemudian baca modul serta kerjakan tugas-tugas yang ada di modul tersebut. Terima kasih, maaf, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.